nahwu, susunan kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib al-awwal. Kita masuk pada tadrib yang pertama. Tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilik. Saling bergantianlah, tabadal. Saling bergantianlah as-su'al wal jawab. Soal atau pertanyaan dengan jawabannya. Ma'a zamilik. Dengan temanmu. Kama fil mithal. Sebagaimana contoh mithal. Al-mithal, السؤال متى حضرت من اليمن متى حضرت من اليمن والجواب حضرت قبل 10 سنوات حضرت قبل 10 سنوات ya. Al-Yaman dalam pertanyaan itu diambil dari gambar yang ada di sebelah kiri kita atau ada di sebelah kanan buku atau sebelah kiri kita. Al-Yaman tuh kelihatan ya, nama negara, maka kita letakkan pada pertanyaan. Mata hadarta minal Yaman, sedangkan di sini ada 10 sanawat. Ya, 10 tahun. Itu kita letakkan pada jawaban. Qabla 10 sanawat. Ya, jadi fungsi gambar di sini itu membantu kita dalam merangkai soal wal jawab. Nah, sebelum kita memulai latihan, ibu dan para santri yang dirahmati oleh Allah, saya jelaskan sedikit tentang tarakib an-nahwiyah yang ada di dalam tadrib yang pertama ini, kaidah susunan kalimat yang benar sesuai kaidah nahwu. Pertama, pertanyaan ini dimulai dengan mata, ya, kapan, ya, mata hadarta minal Yaman, kapan, kapankah, gitu ya. Ini istifham, pertanyaan untuk waktu, mata. Kapankah hadarta, engkau telah hadir, ini fi'il madhi, domirnya anta, hadarta. Kapankah engkau telah hadir? Boleh juga, kapankah engkau telah datang? Ya, fi'il madhi domirnya anta, hadarta. Kalau pertanyaannya hadarta, pasti jawabannya di bawah tuh hadartu, aku, gitu ya. Karena pertanyaannya engkau hadir, kapankah engkau hadir? Kapankah engkau datang? Maka jawabannya hadartu, aku hadir atau aku datang. Mata hadarta minal Yaman, kapankah engkau datang dari Yaman? Jawabannya hadartu. Tuh, menyesuaikan dengan pertanyaan. Aku datang. Aku hadir. Qabla, lihat di gambar ada 10 sanawat. Qabla, sebelum 10 sanawatin. Sebelum 10 sanawatin, 10 tahun. Saya datang sebelum 10 tahun sama dengan saya datang 10 tahun yang lalu. Gitu. Jadi maksudnya saya sudah 10 tahun yang lalu gitu datang dari Yaman ke negeri ini atau ke kota ini. Gitu ya. Nah, di sini lihat ada 10, ada sanawat. Ini biasa disebut dengan adat dan ma'dud. Ya, kaidahnya sedikit saya sampaikan untuk mengawali saja. Nanti secara detail kita akan bertemu lebih detail lagi dan latihannya lebih banyak lagi. Tapi ini semacam mukaddimah saja. Kalau adat, ya adat itu bilangan, ya. Ma'dud saya tulis di layar. Ma'dud itu yang dihitung. Adat hitungannya, bilangannya, ma'dud yang dihitung. Nah, ashri ini adatnya, hitungannya, ya, sanawat yang dihitung. Ma'dud, sanawat bentuk jamak dari sanatun, dia mu'annats.
Jika adat dan ma'dud dari 3 sampai 10, maka kaidahnya antara adat dan ma'dud bertentangan, kebalikannya. Ya. Contoh di sini, kalau adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya muannats. Atau sebaliknya, kalau ma'dudnya muannats, maka adatnya harus mudzakkar. Ya, kebalikannya. Ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannats. Ma'dudnya muannats, adatnya mudzakkar. Di sini ma'dudnya yang dihitung tahun, bahasa Arabnya tahun itu sanatun, jamaknya adalah sanawat, adalah muannats. Maka adatnya harus mudzakkar. Oke, muannats. Oke, jadi di sini asyri bukan asyroti. Kenapa enggak asyroti? Kenapa dia mudzakkar? Karena sanawat ma'dudnya sudah muannats. Gitu ya. Nanti berlaku juga, lihat ibu dan para santri, ummahat dan talibat, ada 9 sanawat, begitu juga tuh sama ya. Ada 8 sanawat, 7 sanawat, 6 sanawat. Kaidahnya sama. Adatnya harus mudzakkar sebab ma'dudnya muannats. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ini asyri? Karena sebelumnya ada qabla. Ini asyri ini mudhaf ilaih dari qabla. Sebelum 10 gitu ya. Sebelum 10 qablanya mudhaf, asyrinya mudhaf ilaih. Oke? Itu tarkibnya, susunan bahasanya secara nahwu. Saya ulangi. Mata hadarta minal Yaman? Ya, Yaman diambil dari gambar. Jawabannya, al-jawab, hadartu qabla 10 sanawatin. Saya datang, saya hadir sebelum 10 tahun. Atau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan 10 tahun yang lalu. Oke. Wadih ya akhwati minal ummahat wa minal talibat. Kira-kira jelas ya? Aywa. Syukran. Ini saya hapus ya. Nggak usah dihapus deh. Cuma segini aja. Cuma ada 4 gambarnya ternyata. 1, 2, 3, 4. Ya, ada mali 9 sanawat. Sengaja tidak saya sebut angka Arabnya. Kinia 8 sanawat. Ini Mali, ini Kinia. Ini 2 negara di Afrika. Ya. Eritrea, ini juga sama, Eritrea atau sebelahan dengan Ethiopia. Eritrea, ini 7 sanawat, sama Afrika juga. Senegal, ini juga ternyata Afrika semua. Senegal 6 sanawat. Ya, yang mungkin sering kita dengar, ini Senegal atau Senegal. Ya. Eritrea adalah Eritrea. Kenya, Kenya adalah Ginia, nanti coba dicek ini Ginia ini sama dengan Ginia apa bukan. Ya, biasanya kalau dalam di peta itu tulisannya Ginia tapi pakai bahasa Latin. Saya belum memastikan ini Ginia itu apakah Ginia atau negara yang lain. Nanti bisa dicek ya di Google. Ini Mali ya, negara di Afrika juga, Mali. Baik, 2 gambar pertama saya persilahkan al-ummahat untuk melatih. Kalau begitu 2 orang, 4 orang berarti. Ummahat 2 orang gambar pertama, gambar kedua, 3 dan keempat kita serahkan ke santri. Oke? Baik, di sini ada Sayyidah Elin, Sayyidah Lena, dan Sayyidah Poppy. Ya, ada yang belum disebut dari ummahat? Sudah ya? Ada Sayyidah Lena, Sayyidah Poppy, dan Sayyidah Helin. Kalau begitu, pertama kali untuk Mali 9 sanawat, kita serahkan kepada Sayyidah Helin wa Sayyidah Lena.
Sayyidah Elin soal, wa Sayyidah Lena jawab. Tafadhala. Oh, Bu Popi izin menyimak. Oh iya, tadi yang di grup ya, Ibu ya. Mangga Ibu, silahkan disimak dulu. Berarti Bu Elin dan Bu Lena. Tafadhali Sayyidah Elin. Ya, Ustaz. Enggak. Mata hadarti minal mali. Tanpa alif lam. Min mali. Oh iya, ini mah bukan ini ya nanti eh non Arab gitu, Ustaz. Betul, betul. Jadi apa adanya dia. Pertanyaannya ya. Mata Mali. mata hadarti min mali. Aywa. Hadartu qabla tis'i sanawat. Masya Allah. Ahsantuma. والآن تبادلا. نبدأ من سيدة لينا. Mata hadarta minal mali. Hadarti saja. Iya. Mata hadarti min mali. Aywa. Hadartu qabla tis'i sanawat. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. Kalau ibu-ibunya cuma Ibu Lena sama Ibu Elin, berarti Bu Lena sama Bu Elin lagi ya. Tapi nanti aja deh Bu Elin sama Bu Lena yang ketiga. Yang kedua kita serahkan ke santri dulu ya. Iya. Oke, santri di sini ada siapa nih? Ada Sandra ya. Sandra sama siapa? Sama Tina. Iya, Betul? Iya. Ada lagi nggak yang belum disebut? Cuman berdua doang kayaknya hadir, Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Berarti semakin banyak latihan tuh. Sama kayak Bu Lena tadi. Oke, nabda min Atina. Atina jawab soal, Wasandra jawab. Tafadhala. Gambar yang kedua ya, Ustaz. Aywa kinia. Mata hadarti minal kiniya. Tanpa alif lam. Mata hadarti minal Min. Mata hadarti min kiniya. Aywa. Hadartu qabla 8 sanawat. Masya Allah. Thamani sanawatin. Aywa. Ahsantuma. Wal'an tabadala. Mata hadarti min kiniya. Min kiniya. Mata hadarti min kiniya. Hadartu qabla 8 sanawatin. Ahsantuma wa syukran. Ternyata ibu dan santri, kinia, ini kinia, ya bacanya kinia itu Kenya. Ternyata barusan saya lihat di Google, Kenya, bukan Ginia. Karena ada juga ada Ghana, ya, ada Ghana, ada Ginia. Tadi saya kira ini Ginia, ternyata Kenya. Ya, Kenya. Ternyata itu negara Kenya, negara Afrika juga tuh ya. Baik. والآن نأتي إلى سيدة لينا وسيدة إلين. تفضلي. إريتريا. Mata hadarti min Eritrea. أيوة. Hadartu qabla sab'i ya betul kan? أيوة. Hadartu qabla sab'i sanawat. ما شاء الله. تبادلا. Mata hadarti min Eritrea. Hadartu qabla 7 sanawat. أحسنتما وشكرا. Ya, والآن أيوة ساندرا ساندرا وأتينا. السنغال. Mata hadarti min as-Senegal. Hadartu qabla 6 sanawatin. أحسنتما والآن تبادلا. Mata hadarti min as-Senegal. Hadartu qabla 6 sanawat. أحسنتما ما شاء الله الحمد لله. Mali, Kenya, Eritrea, Senegal atau Senegal. Nah, ini tiga. Fathah apa kasroh, Ustaz, itu? Yang mana, Ibu?
fathah apa kasroh? Sanigol atau sinigol? As-Senegal. As-Senegal. Fathah berarti ya. Tapi Iya. biasanya orang Arab sih ini kalau kalau kita dengar kebiasaannya ya di sehari-hari Senegal dia biasa nyebut i, dan bahasa Latinnya juga kan se ya ya kan si apa ya Sinegal. si ya Sinegal. Senegal iya i gitu ya. Senegal Senegal. Ya, ini negara Afrika semua, sebagiannya penduduknya sebagiannya Muslim. Kalau Eritrea nih banyak, mayoritasnya Muslim. Kalau Senegal ini separuh-separuh. Kalau Kenya sama Mali tidak banyak, tapi ada juga orang Muslimnya. Ini beberapa negara ini, 4 negara ini, orang-orangnya saya temukan waktu di waktu kita kuliah di Mesir gitu ya. Karena satu kampus, satu asrama. Baik. Ini saya hapus, kita masuk pada tadrib yang kedua. Tadrib al-thani. Hal min soal, ada pertanyaan dulu Ibu dan Santri? Silahkan. Kalau ada. Ustadz, ini penggunaan alif lam sama tidak itu berarti udah simai-nya Betul. orang Arab ya? Terserah mereka. Simai. Kayak kita nih. Kita nggak ada alif lamnya tuh. Kalau Indonesia. menyebut negaranya. Hmm. Mereka nyebutnya Indonesia. Atau boleh juga Indonesia. Iya, iya. Kan kayak Jepang, Cina itu ada alif lamnya. Jepang itu apa? Minal Yaban. Yaban. Iya, Minal betul. Yaban. Apalagi tadi Minasin. Jepang sama apa? Cina. Asin, ya betul. Itu simai. Ya. Baik. Oke, kalau tidak ada lagi, kita masuk kepada tadrib yang kedua. التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Ini sama dengan yang pertama. Kita saling bergantian bertanya dan menjawab. Al-mithal, unzurna ila surah. Lihat gambarnya. Al-Yaman. As-su'al, hal ma'aka al-jinsiyatul yamaniyah? Hal ma'aka al-jinsiyatul yamaniyah? Na'am. Wa ma'i jawazus safaril yamani. Wa ma'i jawazus safaril yamani. Surah Al-Yaman. Gambarnya adalah Yaman. Pertanyaannya hal, diawali oleh hal. Apakah? Nah, ini juga sama istifham. Ingat, hal, saya ulangi lagi, walaupun ibu dan santri sudah sering mendengar, hal, jawabannya pasti na'am atau la. Ya. Oke, kalau na'am berarti sesuai dengan pertanyaan. Kalau la, lawan dari pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah? Apakah bersamamu, apakah bersamamu al-jinsiyah, kewarganegaraan, al-yamaniyah, Yaman, ya. Bersamamu ini bisa kita artikan, maka ini bisa kita artikan, apakah ma'aka, kamu punya, gitu ya. Ma'aka, hal ma'aka, apakah bersamamu, sama dengan apakah kamu punya. Al-jinsiyatul yamaniyah, ini na'at dan man'ud, ya. Na'at dan man'ud. Ingat, na'at dan man'ud selalu sama pada jumlah dan pada gender, jenis kelaminnya. Jumlahnya satu, mufrad, ya kan? Al-jinsiyah, al-yamaniyah. Maka antara na'at dan man'ud harus sama. Yang kedua, jenis kelaminnya mu'annas, al-jinsiyatu. Tuh. Maka man'udnya, na'atnya al-yamaniyatu juga harus mu'annas. Alif lam, ada alif lam. Rofa, ada rofa. Ada alif lam juga. Mu'annas, mu'annas. Ya. Mufrad, mufrad. Al-jinsiyatul yamaniyah. Sudah? Jawabannya na'am. Berarti sesuai itu dengan pertanyaan. Na'am.
Tapi ada tambahan, selain jinsiyah Yamaniyah, selain kewarganegaraan Yaman, ya, tapi juga ada tambahannya. Wa, dan tuh tambahan. Wa ma'i, dan bersamaku atau aku juga punya jawazus safaril yamani. Jawazus safar ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Artinya adalah paspor. Nah, itu ya, ada gambar paspornya itu ya. Jawazus safar. Kalau secara harfiah, terjemahan harfiahnya, jawaz artinya boleh. Safar, safar perjalanan. Jawazus safar, bolehnya perjalanan. Jadi paspor itu tanda bahwa seseorang boleh untuk safar. Ya, ini artinya paspor. Ya, al-Yamani ini naat. Naat dari apa? Dari jawazus safar. Kenapa enggak Yamaniyah seperti yang di atas? Kalau yang di atas al-Yamaniyah karena ngikut al-jinsiyah muannaf. Sedangkan al-Yamani itu ngikut jawaz. Tuh lihat. Jawazus safari, dia mudzakkar. Jawazus safari, maka al-Yamani. Saya juga punya paspor Yaman. Bukan hanya jinsiyah Yaman, tapi juga paspor Yaman. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada latihan soal dan jawab. Ustadz Afan mau nanya. Tafadhali. Yang tadi nat manut al-jinsiyatu sama al-maniyatu itu yang maliyatu ditambah alif lam atau enggak Ustadz? Al-Yamaniyah. Yang al-maliyah. Oh, Jadinya al-Maliyah yang atas ya? Oh, yang bawah? ya Ustadz. Ya. Jadi kalau ini dikasih karena harus tadi itu harus ngikut. Nah, tapi kalau nyebut negara saja tidak perlu pakai alif lam. Kalau nyebut negara, misalnya ana min Mali. Saya dari Mali. Tapi kalau ma'i al-jinsiyatul maliyah. Ma'i misalnya al-jinsiyatu al-maliyah dikasih juga. Ya. Baik Ustadz, syukron. Baik, afwan. Jadi kalau yang tadi itu Mali, kemudian apa tadi Eritrea, itu kalau nyebut negaranya saja itu tidak perlu alif lam karena sima'inya begitu. Tapi kalau dia di posisi-posisi tertentu maka dia bisa kemasukan alif lam. Ya, karena dia bukan apa namanya isim ghairu munsharif. Ya. Baik. Kalau gitu kita mulai dari siapa ya? Santri deh. Nah, santri tadi cuma 2 orang berarti kembali lagi tuh ke Sandra dan Atina. Ya. Sandra dan Atina. Mali nabda min Sandra. Tafadhali. Hal ma'aki al-jinsiyatul maliyatu? Naam. Wa ma'i jawazus safari al-mali. Ahsantuma. Hebat. Wal'an tabadala. Hal ma'akil jinsiyatul maliyatu? Naam, wa ma'i jawazus safaril mali. Panjang. Naam, wa ma'i Naam, wa ma'i jawazus safaril al-mali. Al-mali. Aywa. Syukran ahsantuma. والآن تفضلي العراق سيدة لينا وسيدة إلين تفضلي. Hal ma'ak siapa dulu? Boleh, nggak apa-apa. Hal ma'akil jinsiyatul Jinsiyatu. oh iya. Hal ma'akil jinsiyatul iraqiyah? Naam, wa ma'i jawazus safaril iraqi. Jawazus safaril iraqi. Naam, wa ma'i jawazus safari. Naam, wa ma'i
zawazul Iraqi. Aywa, jawazus safaril Iraqi. Jawazus safaril Iraqi. Masya Allah. Wal'an tabadala. Hal ma'akal jinsiyat. Ma'aki Hal saja. ma'aki, ya. Ya. Hal ma'aki al jinsiyatul Iraqiyah. Iraqiyah. Na'am. Iraqiyah, aywa. Na'am. Wa ma'i jawazus safaril Iraqi. Aywa, ahsantuma. Syukran. Wal'an nati ilal talibat. Nabda min Atina. Iritiria. Hal ma'akil jinsiyatu irtiriyah. Al-Iritiriyah. Hal ma'akil jinsiyatu al-iritiriyah. Aywa. Naam, wa ma'i jawazus safaril iritiriyu. Aywa. Tabadala. Hal ma'akil jinsiyatul iritiriyah. Naam, wa ma'i jawazus safari Naam, wa ma'i jawazus safari al-iritiriyu. أيوة أحسنتما وشكرا. والآن نأتي إلى الأمهات. تفضلي سيدة لينا. Hal ma'aki al jinsiyatul Senegal. Salah ya. السنغالية. Hal ma'aki al jinsiyatu as-Senegaliyah. أيوة. Na'am. Wa ma'i jawazus safaris Senegali. أيوة تبادلا. Oh, saya. Hal hal ma'akil jinsiyatul Senegali. Senegaliyah. Ribet ini Ayo. Senegal. Hal ma'akil jinsiyatul, tuh kan? Hal ma'akil jinsiyatul Senegaliyah. أيوة. Naam. Wa ma'i jawazus safari. Ya. Naam. Wa ma'i jawazus safari as-Senegali. أيوة boleh as-Senegali atau as-Senegali. Syukran ahsantuma. Walhamdulillah. Hebat. Nah, ini nama-nama negara ya lumayan jadinya. Maksudnya pengucapannya begitu ya. Jadi kita Pakai terlatih. fathah malah ribet, Ustaz, kayak nggak Ya. biasa gitu kali ya. Enakan Senegal. Senegal ya. 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 Nggak apa-apa Senegal karena ya yang simai saya juga Senegal gitu ya. Baik. Di saung tahfidz belum mulai ya Ibu Elin ya? Sudah Ustaz, cuma sudah. yang bahasa Arab ini lupa nggak diinfoin dari sebelum-sebelumnya gitu Ustaz, mulainya kapan. Iya. Jadi Nggak apa-apa. belum. Nggak, Ya. saya kira belum mulai, jadi saya agak, saya jadi nggak enak. Maksudnya udah mulai sendiri. Ternyata udah ya. Sudah, Iya. cuman yang bahasa Arab lupa nggak di. Nggak Saya harus apa-apa. diworo-woro dulu gitu Ustaz. Iya, siap, nggak apa-apa Ibu. Khawatirnya itu tadi santri kan ada yang di rumah. Waduh, saya kira masih pada libur. Jadi saya khawatir mengganggu liburannya. Ya. Santri-santri itu. Santri saya nggak tahu tuh, kayaknya memang belum masuk kayaknya. Belum masuk ya? Atina ya? Iya, Ustadz, belum. Kapan masuknya Atina? Tanggal 15 ya, Sandra. 15. Oh ya. Karena liburnya pada ini Ustaz, kan Pada sampai Id? full. Jadi Oh. full itikaf. Oh gitu, Masya Allah, hebat. Iya. Nggak apa-apa lah ya, Atina dan Sandra belajar dari rumah. Yang lain belum, nggak apa-apa ya. Baik, kita hapus dulu.
Ada pertanyaan sebelum kita masuk pada tadrib yang ketiga? Jadi Ustadz kalau terjemahkan kan berarti kan ini kewarganegaraan ya. Mm-mm, Jinsiyah itu kan kewarganegaraan. Nah, betul. kalau kepemilikan paspor ini berarti modelnya sama ya. Maksudnya menyatakan kewarganegaraan gitu. Makanya pakai tasdid gitu ya. Yang mana yang al-jinsiyah? Yang kan nama negara eh kalau negaranya itu kan bukan pakai ya lagi kan, bukan kepemilikan Oh, gitu ya kan? ya, ya, ya. Ya Kalau nisbat namanya. ya nisbat kan. Nah, Mm-mm, ini kalau udah jadi misalnya apa kewarganegaraan maka bangsaanmu mm-mm, ini kan pakai ya tasdid. Nah, berarti betul. kalau kepemilikan paspor juga bukan ke negaranya ya ininya. Jadi ini al-Yamani, contohnya ya. Misalnya Ya, al-Yamani. Kenapa pakai ya tasydid atau ya ya, nisbat? Itu saya karena hmm, ini Ibu apa namanya mensifati jawazus safar. Jadi hmm, aslinya al-jawazu al-yamaniyu. Aslinya begitu. Nah, ya, tapi karena dia terdiri dari dua kata paspor itu, yaitu jawazus safar, maka kan tadi aslinya al-jawazu al-yamaniyu gitu ya. Nah, hmm, al-jawazunya alif lam di awalnya itu kan nat man'ut harus sama kan. ya Alif lamnya harus dibuang. sama. Ya, Betul, alif lam dibuang karena datang si as-safar sebagai mudhaf hmm, ilaih. Betul. Nah, ya, karena dia mudhaf nggak boleh ada alif lam. Maka hmm, jawazus safari al-yamaniyah tetap tuh al-yamani ditambah ya tasydid atau ya nisbat. Betul. Jadi kalau negara dan dia mensifati kata sebelumnya maka dia ditambahkan ya nisbat. Kayak hmm. ini Ibu Islam juga begitu tuh. Islam. Nah, tapi kalau pakaian itu Islami gitu kan? Islami. Hmm, Pakaian itu Islami. hmm, Keluarga itu Islami, ya kan? Sekolah hmm, itu Islami, gitu. Berarti itu menisbatkan, mensifati sekolah, mensifati rumah, mensifati pakaian, gitu. hmm. Tapi kalau paspor Yaman itu bukan mudhof ilaih ya bentuknya. Paspor Yaman, kayak yang ini, yang Ya, Jawazus Safaril Yamani, ya, ini ya. mudhaf, ini apa namanya, menaat man'ud. Kalau paspornya tanpa Yaman, kalau paspornya mudhaf ilaih. Enggak yang Kalau ke Yamannya, yang ke Yamannya berarti Natman Ut gitu naat ya. man'ud, naat man'ud. Tapi bentuknya si naatnya, si man'utnya bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya makanya nggak kelihatan ya. Betul. Aslinya yang tadi saya bilang tuh, saya tuliskan deh biar Ya, kelihatan. Al-Jawaz, Aslinya tadi al-jawazu, betul. Al-Jawazu. Al-jawazu saja aslinya. Sebentar saya tulis biar kelihatan. Al-jawazu al-yamaniyu. Al-yamaniyu. Nah, ini. Al-jawazu al-yamaniyu. Ya, ini paspor Yaman. Hmm. Nah, tapi karena kemudian datang safar untuk menjelaskan lebih jelas ini pembolehan apa, maka alif lamnya dibuang menjadi jawazus safari. Nah, datanglah naat al-yamani. Jadi al-yamaninya adalah naat, jawazus safarnya adalah man'ut. Gitu ya. Hmm. Tapi Ya, bentuknya ya. mudhaf dan mudhaf ilaih. Hmm. Ya, Itu. ya. Ya, syukur Baik. Ustaz. Afan, Ibu Elin. Ustadz, Mangga Ibu Lena. apakah nanti saya tuh bisa menentukan mana naat man'u, terus adat ma'dud, gitu-gitu, mudhof ilaih. Tapi sekarang belum paham gitu Ustadz yang dimaksud yang ketiga itu. Walaupun Ustadz sering menjelaskan gitu ya di Mm-mm. sebelum-sebelumnya. Boleh minta tolong jelaskan lagi nggak Ustadz? Boleh Sampai tuh. Yang yang mana yang perlu dijelaskan? ya Naat itu man'ut. semuanya maksudnya. Iya, naat man'u, terus apa tadi Mm-mm. mudhof ilaih itu apa yang dimaksud Mm-mm. itu? Baik. Sebentar kita pakai ini saja ini.
Boleh ya, sebentar kita cari whiteboardnya. Nah, ini dia. Oke. Yang kita bahas ini dulu deh, Naat Man'ut ya. Sebenarnya sih di buku ini belum banyak membicarakan itu sebenarnya gitu ya. Tadi saya sebenarnya cuma pengen mengupas apa sih namanya bagian bagian awalnya saja gitu ya. Nah, lihat Naat plus Man'ut. Naat plus Man'ut. Oke. Tadi Naat Man'ut sama apa ya? Yang sama apa Bu Lena? Mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Mudhof plus mudhof ilaih. Kelihatan di layar ya? Kelihatan. Baik. Ini Bu Lena dan ibu-ibu semua, santri, ini paket nih. Kalau ada naat, pasti ada man'ut. Kalau ada mudhof, pasti ada mudhof ilaih. Begitu juga dengan mudhof ilaih, pasti ada mudhof sebelumnya. Man'ut, pasti ada naat sebelumnya. Naat ini artinya sifat. Man'ut yang disifati. Naat, sifat. Man'ut yang disifati. Sifat dan yang disifati. Contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya masjid yang luas. Masjid yang luas. Masjidnya yang disifati, yang luasnya itu sifat, ya kan? Ibu yang solihah, ya kan? Itu yang disifati dengan sifat. Bapak yang pekerja keras, itu sifat dan disifati. Mahasiswi atau mahasiswa yang rajin, itu sifat. Rajinnya tuh, yang rajinnya itu adalah sifat. Mahasiswa-mahasiswinya adalah yang disifati. Nah, dalam bahasa Arab, naat dan man'ut itu harus sama. Ya, sama dalam apa? Sama dalam harokat. Kalau kalau salah satunya dhamma, maka yang satu dhamma. Kalau kasroh juga harus kasroh. Kalau sukun harus kalau fathah juga harus fathah. Nah, begitu juga dalam jenis kelaminnya. Kalau mudzakkar maka juga mudzakkar. Naatnya mudzakkar, man'utnya mudzakkar. Man'utnya mudzakkar ngikut naatnya dan seterusnya. Sudah? Contoh. Apa ya yang gampang ya? Al-mar'atu yang biasa. Ar-Rahim. Bukan. Ini deh, al-mar'atu as-solihah aja ya yang mudah ya. Al-mar'atu as-solihatu. Wanita al-mar'atu as-solihatu yang solehah. Lihat, sama-sama tuh. Sama dalam apa? Sama dalam harokat. Nih, alif lam. Harokatnya dulu. Tu as-solihatu. Ada alif lam. Maka harus juga ada alif lam. As-solihatu. Tamarbutoh. Ada tamarbutoh. Al-mar'atu satu kan? Satu orang wanita. As-solihatu juga satu wanita. Nggak boleh as-solihatu. Itu kan jamak. Atau al-mar'atu as-solihuna. Itu nggak boleh. Tuh. Karena solihun itu jamak mudzakkar. Itu ya. Itu harus sama tuh. Nah, al-mar'atunya disebut dengan man'ut. Nih, man'ut. Karena dia yang disifati. Wanita. Yang disifati dong. Sifatnya mana? As-solihah. Naat. Jadi namanya naat man'ut, tapi pada prakteknya dibalik. Man'utnya dulu, yang disifatinya dulu. Al-mar'atu wanita. Sifatnya apa? Naatnya apa? As-solihatu. Oke, contoh lain. Al-masjidu. Masjid yang. Al-kabiru. Masjid yang besar. Sama-sama dhamma, sama-sama ada alif lam, sama-sama ada alif lam. Mudzakkar, kalau atas kan al-mar'atu, ini mudzakkar, al-masjidu, mudzakkar kan? Nggak boleh al-kabiratu. Boleh, kenapa? Karena dia ngikut. Mana naatnya? Naatnya adalah al-kabiru. Ya kan? Sifat. Mana man'utnya? Man'utnya al-masjidu. Yang disifati. Oke?
Kalau masjidnya alif lamnya hilang misalnya, masjidun, nggak boleh al-kabiru, kan tadi harus sama, alnya juga harus hilang. Masjidun kabirun. Kalau kasih alif lam, al-masjidu al-kabiru. Pokoknya harus sama. Itu Ibu Lena untuk naat Ya, dan man'ut. jelas Ustadz. Masya Allah. Satu lagi ya, mudhaf Ya. dan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih juga satu paket. Nah, ini terjemahannya susah nih. Gampangnya dua kata, satu makna. Kenapa dua kata? Karena terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Dua kata tuh. Tetapi maknanya satu. Dua kata, satu makna. Ya, contoh dalam bahasa Indonesia. Kepala sekolah. Dua kata tuh, kepala dan sekolah. Maknanya satu, yang kita pahami kepala sekolah tuh paham kan orang Indonesia. Kepala sekolah, bukan kepala dengan sekolah berdampingan, kepala orang sama sekolah gitu kan, enggak. Dua kata, satu makna. Apalagi ya? Apalagi dalam bahasa Indonesia? Pintu kelas, kunci surga. Kunci surga. Kunci surga. Terdiri dari kunci dan surga. Bukan kunci sama surga berdampingan. Tapi maknanya kita paham, kunci surga. Kunci surga adalah iman, misalnya. Itu. Kuncinya mudhaf, surganya mudhaf ilaih. Nah, kita letakkan dalam bahasa Arab. Misalnya yang paling gampang, Rasulullahi. Rasulullahi. Ini sebelumnya, kata Rasulullah ini sebelumnya adalah terdiri dari ar-rasul dengan Allah, ya kan? Rasul dan Allah, dua kata nih. Ketika dia menyatu, Rasulullah, Rasul Allah atau utusan Allah, Rasul kata pertamanya disebut dengan mudhaf, Allahi kata keduanya disebut dengan mudhaf ilaih. Sudah? Dua kata Rasul dan Allah, tapi maknanya satu, utusan Allah. Kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Kata pertama tidak boleh ada alif lam. Berarti beda dong dengan naat man'ut. Kalau naat man'ut harus sama-sama tuh. Al. Kalau nggak ada alif lam, nggak ada alif lam dua-duanya. Kalau ini mudhafnya tidak boleh ada alif lam, nggak boleh ar-rasulu, nggak boleh. Tapi rasulu. Mudhaf ilaihnya ada alif lamnya tuh. Rasulullahi. Itu satu. Yang kedua, mudhaf hukum asalnya rofa. Hukum asalnya. Sedangkan mudhaf ilaih wajib kasroh atau majrur. Wajib nih. Rasulullahi. Contoh lain. Nabiyullahi. Kitabullahi. Mif tadi kunci surga. Miftahul jannati. Kunci surga. Nurul qamari. Nurul qamari. Nuru cahaya, al-qamari purnama. Nurul qamari cahaya purnama. Itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Termasuk bapak saya, ibu saya gitu. Bagus. Ustaz. Masuk Ibu. Bapak saya Abi. Nyatetnya di mana nih enggak? Di sini kelihatan ya, Abi misalnya. Betul Ibu. Abi ini terdiri dari abun plus ana. Dua kata dia tetap, abun dan ana. Digabung menjadi abi, bapakku. Abunnya mudhaf, domir ana yaitu ya sukun, domir ana yaitu ya sukun, mudhaf ilaih juga. Kepemilikan Ibu betul. Abi sama dengan masjiduna, masjid kami. Qur'anuna, Quran kami, Qurannya mudhaf, nahnunya, domir nahnunya mudhaf ilaih. Tapi sina tuh, nah kan harus majrur. Dia tidak bisa majrur, namanya mabni. Ya, nanti detail-detailnya kita ketemu. Ya, abi, umi, abuka, abuhum, itu
Itu sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ustaz mau nanya lagi. Boleh. Ini kalau dilihat yang pola mudhof ilaih untuk yang taknya tadinya marbutoh jadi maftuhah ya Ustaz. Misalnya kata rahmatullah. Kalau rahmat aja taknya marbutoh. Tapi kalau jambung rahmatullah taknya jadi terbuka. Maftuhah. Ini saya hapus. Kalau ini sudah belum? Kalau Ya. Sudah pengen, Ustaz. baik, saya hapus ya. Pengen nulis yang disebut oleh Ibu Elin. Coba Bu Elin, maksudnya ini ya Bu Elin, tulisannya. Ya, Rahmatullah. rahmat. Nah, Begini. rahmat. Nah, itu kalau dilihat tuh rahmat itu ada rahmatullah kan taknya ada yang terbuka. Sama ini. Nah, gitu. Begitu Bu Ibu? Iya. Pertanyaannya? Taknya, iya, maksudnya yang di mudhof ini, taknya itu selalu ini ya, Ustaz. Yang tadinya apa namanya? Marbutoh? Marbutoh jadi mabsutoh gitu. Enggak Ibu. Hanya di Quran saja mungkin ya. Betul. Karena kaitannya pada penulisan rosem ya. Betul. Kalau Itu tidak menjadi kaidah. Kalau di bahasa Arab yang imlainya sih enggak ya Ustaz, Tetap, ya betul. tetap. Tetap. Iya. Nah, ini Bu, kenapa dalam Rosem Utsmani begini? Nih, pakai ta maftuhah, bukan marbutoh. Ini punya makna nih. Yang tapi tidak lihat, ditemukan pada Rosem yang lain, ya. Yang tidak ditemukan pada Rosem yang lain. Gitu, maksud Rosem yang lain itu kalau kita imlai, kita nulis pakainya rahmatullah ya begini, tamar butoh nih pakainya. Tapi dalam Rosem Utsmani dan setahu saya nggak semua rahmatullah ditulis begini, hanya beberapa tempat saja. Karena ini memang bukan asal, asalnya yaitu ini. Tapi kalau kita temukan Rosem Utsmani begini rahmatullah, ya termasuk jannah Ibu, jannah dalam Quran. Kalau imlainya begini, jannatun, begini. Tapi kita temukan dalam Al-Quran juz berapa ya? Juz 29 di surat apa Al-Waqiah itu? Ustaz. Al-Waqiah ya? Al-Waqiah di akhir surat Al-Waqiah lembaran terakhir. Bunyinya gimana Bu ya? Lupa saya itu. Kalau Ibu ingat saja. Jannatin Naim ya. Ya, jannatin. Pokoknya jannat ya. Jadi dia tunggal tapi dibuka taknya. Ini sama dengan rahmat. Nah, para ulama kemudian mentadaburi ini tidak mungkin di dalam Al-Quran ada tulisan wajannatu naim ya, wajannatu naim, masya Allah, makasih Ibu, wajannatu naim. Nah, ini kan tunggal dia Ibu, makasih Ibu Elin. Jannatu ini tunggal, tapi tulisannya nggak kayak biasa, nggak pakai ta marbutoh tapi pakai ta terbuka begini. Nah, menurut para ulama kita tidak mungkin di dalam Al-Quran ada tulisan resem yang Allah sudah tetapkan. Ini kan ketetapan dari Allah nih. Sudah Allah tetapkan, sudah Nabiullah tetapkan, tapi tidak punya maksud. Nggak mungkin Quran salah, nggak mungkin. Nah, maka karena nggak mungkin salah, berarti ada sesuatu tuh di dalamnya. Sama seperti pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mungkin ada yang bilang, jangan-jangan salah nulis tuh sahabat dulu gitu. Harusnya nggak sebanyak itu gitu, misalnya sampai berapa, 31 kalau nggak salah ya. Harusnya nggak sebanyak itu gitu misalnya. Nah, itu juga punya tujuan, sama dengan ini. Tujuannya para ulama kita mengatakan, rosem yang begini, rahmat dengan jannat, berarti rahmat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu berbeda dengan rahmat pada biasanya. Kalau biasanya marbutoh terbatas, marbutoh kan tertutup tuh, terbatas. Maka rahmat dalam ayat yang sedang Allah sebut, rahmatnya tidak terbatas. Makanya dimaftuh, dilepas tuh taknya tuh. Begitu juga dengan jannat. Jadi apa? Wa royhanu wa jannatu na'im. Berarti jannah naim yang Allah janjikan untuk orang-orang saleh pakai tak yang terbuka, tidak seperti biasanya, berarti itu surga beda dengan surga yang biasa disebut atau ditulis dalam ayat yang lain. Surga itu spesial. Kenapa? Karena dibuka. Berarti surga itu bisa jadi maknanya surga itu secara luasnya lebih luas dari yang lain.
atau kenikmatannya lebih banyak daripada surga-surga yang lain. Karena dalam satu riwayat sahih, Rasulullah SAW bersabda, surga itu ada 100 tingkatan derajat. Masya Allah. Ada 100 tingkatan. Jadi antara 1 dengan 2 beda dong. Apalagi dengan yang bintang 50, bintang 70, bintang 100 juga beda tuh. Nah, redaksi-redaksi jannat ditulis dengan tak maftuha itu untuk menunjukkan maftuh gitu ya. Rahmatnya lebih luas dari rahmat biasanya, surganya lebih luas daripada surga yang biasa disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Itu pendapat para ulama, wallahu a'lam. Iya, soalnya Ustaz kalau dilihat jannat yang di ini ya, jannah yang di apa teh surat Ayat lain. Al-Ma'arij. Iya, ayat lain itu Biasa kan? Iya, pakai tak marbutoh. Kemudian Pakai kesananya itu marbutoh. ini apa tentang orang-orang kafir gitu Ustaz. Itu dia. Nah, jadi Itu dia. memang ada kayak ada perbedaan Ada ya maksud. dari sisi maknanya gitu ya. Betul. Betul. Dan biasanya memang nggak pakai tamaftuha, tamarbutoh. Iya, Standar iya. imlainya ya, standar imlainya. Ya, di surah ya di ayat ma'kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Nah, di sini jannatnya pakai tanya memang tak marbutoh. Yang jannatan itu surat apa Ibu? Yang barusan. Ma'arij ya kalau nggak salah ya. Jannatan Ayat Na'im, coba ma'kullu saya mri'in cek. minhum ayyudkhala jannata Jannatan na'im. Na'im. Iya, betul. Al-Ma'arij, betul. Al-Ma'arij 38 ayat ma'kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im. Sedangkan jannatan na'im sebelumnya ada 2 kan ya? Dalam surah Al-Waqi'ah, farauhun wa raihanun wa jannatu. Taknya dipecah, tadi dilepas. Padahal sama-sama jannatan na'im. Iya, iya. Itu Tapi ya, itu kesananya menandakan memang di jannatan Al-Ma'arij na'im di sana ada dengan sini beda. orang-orang kafir ya. Saat yang Di di Al-Ma'arij itu Al-Ma'arij ya. kesananya orang-orang kafir ya. Mungkin apa pengaruh Kesana dari tuh kemana tuh maksudnya? Selanjutnya. Oh, selanjutnya. Selanjutnya. Khairan min wa nahnu bimasbuqin fadharhum ma yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawma yu'adun yawma yukhrajuna min al-anzira'an kana min yufidun khashi'atan. Ya, poinnya sih begitu Ibu. Kalaupun kalaupun ya ini berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, pasti level imannya berbeda dan karena itu level surganya juga dijanjikan dengan redaksi yang berbeda atau minimal dengan tulisan yang berbeda. Iya, iya, Gitu. Oke, nih kita nggak apa-apa ya agak-agak jauh dikit. Ya maaf Ustadz. Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah, Pak Iya. Ya jadi ada tambahan. Iya, apa maaf namanya ya Ustadz. selain nggak apa-apa. Iya, soalnya memang apa penasaran banyak kan lagi belajar juga kan di tajwid itu tentang tak maftuha sama tak marbutoh. Cuman dari sisi maknanya apa ada pengaruhnya gitu sampai Allah tuh berikan tauqifi mungkin ya kalau tulisan Rosem tuh berbeda dari tulisan bahasa Arab biasa gitu untuk penulisannya gitu ya. Jadi Iya, secara makna sangat berpengaruh ya Ustaz ya. Jadi betul-betul para sahabat menuliskannya nggak cuma dari sisi bacaan tapi betul-betul dari sisi makna itu paham betul gitu Ustaz. Betul. Walaupun memang kalau kita lihat dalam ilmu Quran ya ada perbedaan pendapat antara tauqifi dengan taufiqi gitu ya. Tapi dua-duanya menurut saya baik yang tauqifi ataupun taufiqi itu tetap ada. Kalaupun tauqifi itu kan berarti sesuai yang diajarkan oleh Rasul kan? Iya, iya. Artinya dari sananya begitu. Dari sananya begitu ya. Tapi kalau taufiqi tidak semua diajarkan Rasul tapi ditulis oleh para sahabat taufik. Nah, berarti ada taufik tuh. Allah turunkan taufik kepada para sahabat, terutama para pengumpul tim 5 itu, para pengumpul tim 5 yang nulis itu dikasih taufik. Ya berarti dari sana juga kan gitu. Iya, betul. Sama gitu. Maksudnya baik yang pendapat tauqif ataupun taufik itu sama-sama bahwa Al-Qur'an ini dijaga berasal dari Allah, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, sebagaimana yang terjadi perubahan-perubahan pada kitab-kitab yang lain. Iya, ya Ustaz ya, insyaallah. Ya kalau Ustaz, iya, ya saya banyak nanya-nanya. Nggak apa-apa, saya suka kok kalau ada jawabannya sih dijawab. Kalau nggak ada jawabannya ya kita cari sama-sama. Iya, Ustaz.
Nggak apa-apa Ibu. Asal bermanfaat saya kira dan itu masih berkaitan dengan bahasa Arab, nggak Iya, masalah. Ya, Bu Lena iya. juga tadi nggak masalah. Ustaz. Baik. Masih kuat? Istirahat dulu deh 1 menit. Ya, baik. Setelah itu kita ke tadrib ketiga ya. Kita sampai tadrib 3 deh insya Allah. Baik Ibu dan santri, kita masuk ke tadrib satu lagi ya. Kita selesaikan tadrib yang ketiga. Kita manfaatkan waktu yang masih ada sekitar 15 menit. Tadrib yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Na'ti ila tadrib al-thalith. Tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilik. Kama fil mithal. Ini sama dengan sebelumnya. Limadha, soalnya adalah limadha tarakta al-Iraq. Iraq nih diambil dari gambar di sampingnya ya. Oke. Al-Iraq nih, karena Iraq maka kita juga letakkan di sini Iraq. Limadha tarakta al-Iraq? Kemudian di sini ada Jeddah. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. No. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Sekarang kita lihat dulu dari sisi makna. Limadha, ini istifham juga ya. Limadha, kenapa? Tarakta, ini fi'il madhi, domirnya anta. Limadha tarakta, kenapa engkau tinggalkan? Limadha tarakta, kenapa engkau tinggalkan al-Iraq, negeri Irak? Kenapa engkau tinggalkan Irak? Wal jawab, intaqalatis syarikah. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Intaqalat, ini aslinya sukun. Tapi karena ketemu alif lam setelahnya, maka dibaca intaqalatis syarikah. Intaqalat artinya berpindah atau pindah. Asyarikah perusahaan. Perusahaan ini pindah ila Jeddah, ke Jeddah. Ya, ini pakai ta ta'nits ya. Kenapa? Sebab karena dia asyarikatu. Fa'il. Ini syarikah, ini disebut dengan fa'il. Karena fa'ilnya mu'annas, maka intaqalat. Ya, intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Limadha tarakta al-Iraq? Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Jelas tuh ya. Nah, di sini ada beberapa negara lagi nih, kita bacakan dulu negaranya. Ini Toroblus ini Tripoli. Tripoli. Kalau bahasa Latinnya Tripoli. Ada yang tahu Tripoli, Bu? Baru Toroblus. dengar. Toroblus Tripoli itu negara kota, Ibu. Kota Libya. Nah, kalau Ini Ibu memang sukun ya Ustaz? apa tuh? Di sinnya memang sukun. Iya, Torobul. biasanya kalau orang Arab memang agak, saya juga dengarnya agak nggak apa sih namanya. Jadi mereka sering sebut ini lamnya juga sukun, sukun semua nih. Torobuls, Torobuls gitu. Enggak, Coba. apa sukunnya gandengan gitu. Karena dia bukan ini Bu, bukan bahasa Arab. Bukan asli Arab. Coba kita cek dulu. Torobuls. Bisa pakai harokat enggak ini? Torobuls, coba dulu ya. Pakai. Betul tuh.
Sebentar. Torobuls. Ya, bahasa Latinnya Torobuls, Tripoli, Asimatu Libya, ibu kota Libya, wa akbaru muduniha, dan kota yang paling besar di Libya. Sebentar, coba kita lihat harokatnya. Torobuls, Torobuls, Torobuls. Ya, bacanya Torobuls. Torobuls. Kalau ada yang dapat di Mu'jam, di apa itu namanya, di kamus, boleh sampaikan ya. Ada yang dapat nggak? Biar menguatkan. Torobuls. Ya, itu ya. Torobuls. Sama-sama sukun ujungnya. Afdal ma fi Torobuls. Libya li'am. Dan seterusnya. Baik. Itu Torobuls, Riyadh, Makkah, Al-Madinah, Iran, Libya, Mali, Kenya, Eritrea, Senegal, Mali, Saudiyah, Jeddah, Riyadh, Ad-Damam. Damam nih mana nih? Damam ini kota besar juga di Saudi Arabia. Ya, Damam. Ya, Damam ini kota padat ya, tapi termasuk besar juga apa di Saudi Arabia. Ya, Mekah, Madinah juga ada Damam. Ya, Damam ini yang sering, yang jarang mungkin kita temukan, Damam dan Torobuls. Torobuls ini Tripoli di Libya. Libya itu Ustadz Adi Hidayat ya, S1-nya di sana, di Libya. Baik, kita coba ya Ibu dan Santri. Kalaupun tidak sampai habis nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari Santri Sandra dan Atina. Dimulai dari Sandra. Silahkan. Torobuls dan Riyadh. Tafadhal. Tafadhala. Limadha tarakti Torobuls? Ya. Taqalati syarikatu ila riyadhi. Tabadala. Limadha tarakti Torobuls? Intaqalati syarikatu ilar riyadhi. Oke. Tadi Torobuls ya. Apa Itu Toroblus? mabni apa? Apa Toroblus? Apa Ibu? Mabni bukan Ustaz itu jadinya. Iya, kalau begitu karena ini Simai dan nama kota aslinya kayak Yaban. Itu kan dari Jepang atau ya, Japan gitu ya, Yaban. Korea. Jadi tetap begitu. Toroblus. Ya. Ini Toroblus. Cuma saya agak apa namanya ragu-ragu apakah bacanya Toroblus, baknya sukun. Toroblus apa Torobuls. Kalau Itu di saya. buku baknya nggak sukun. Kalau di Kalau buku di sini ya. Torobuls. Iya, Itu dia. Torobuls gitu ya. iya. Kalau di buku. Nah, feeling saya juga entah kenapa nih, feeling saya membacanya Torob gitu. Toroblus. Nah, antara dua Oh itu. gitu. Tapi saya masih nyari nih. Kalau dilihat di, Soalnya saya nyari nggak ada harokatnya Ustaz. jadi nggak bisa dibaca Sama juga ya. wae. Kalau di buku baknya apa? Domah ya? Mbaknya goma. Lamnya Mm-mm. nggak ada tandanya. Oh gitu. Ya, kalau mbaknya Iya. domah ini. Kalau gitu ikut dulu deh. Ya, ikut ini dulu saja ya. Tadi berarti Sandra dan Atina betul tuh. Torobuls. Torobuls, Tripoli. Nah, tapi saya tadi agak ragu-ragu antara Torobuls atau Toroblus. Toroblus. Antara itu. Nanti mudah-mudahan pekan depan bisa ada info terbaru.
Baik, syukran. Sekarang Ibu Elin dan Ibu Lena. Silahkan Mekkah, Madinah. Al-Madinah. Nabda min Sayyidah Elin. Limada tarakti Makkah? Intaqalat Makata. syarikatu Mm-mm. intaqalat syarikatu ilal Madinah. Tabadala. Limadha tarakti Makkah? Intaqalatis syarikatu ilal Madinah. Ahsantuma. Kita selesaikan 2 gambar lagi deh. Ya. Silahkan ke Atina dan Sandra. Nabda min Atina. Iran, Libya. Limadha tarakti Imran? Iran. Limadha tarakti Imran? Enggak pakai alif lam. Limadha tarakti Iran. Limadha tarakti Imran? Dua. Intaqalatis syarikatu ila Libya. Ahsantuma wal antabadala. Limadha tarakti Iran? Mm-mm. Intaqalat syarikatu ila Libya. Ayo, ila Libya. Ahsantuma. Nah, ini Libya ini yang barusan ya, Tripoli nih. Apa namanya? Negara Tripoli ya, Libya. Ini termasuk negara Arab. Ya, dulu siapa itu? Gaddafi ya. Baik, syukran. Terakhir, Sayyidah Lena wa Sayyidah Edin. Nabda min Sayyidah Lena. Malikinia. Limadha tarakti mali? Intaqalatis syarikatu ila Kenya. Ayyuh. Tabadala. Limada tarakti mali? Intaqalat syarikatu ila Kenya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran. Ahsantuma. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Yang tersisa ada Eritrea, As-Senegal. Ini sama dengan tadi. Mali, As-Saudiyah, Jeddah, Riyadh, Dammam, dan Makkah. Alhamdulillah, saya kira cukup untuk hari ini. Yang mau bertanya sebelum kita akhiri boleh, baik dari ummahat atau dari santri. Enggak, barangkali. Kalau santri, ininya Bu Elin, asramanya sekarang yang baru di mana, Ibu? Di Semplak, masih di Semplak, Ustaz. Oh, di Semplak ya. Kalau yang di sana Iya. di apa itu? Palem. TSP, udah enggak ya? Ada tapi dijadiin buat ini aja kalau ada yang tahsin biasa aja harian. Oh, tapi Bukan, enggak nggak ada jadi yang asrama ya? Iya, karena lebih Hmm, kecil kan di sini, Mas Ustaz. betul. Jadi di sana asrama saja yang disemplak atau Ya, sama asrama kegiatan? saja. Asrama. Asrama sama semua di situ Semua ada di sana ya. ada aulanya. Tapi khusus santri kali ya? Ya, santri Apa? yang mukim aja. Kalau yang santri ibu-ibunya semua online sekarang, Ustaz. Oh gitu. Karena tidak menampung apa? Tadinya kan setelah selesai pandemi tuh kita tanya yang offline yang bersedia offline berapa. Tapi dari sekian ratus tuh yang offline itu yang bersedia offline paling 5 orang. Udah kesenangan online, Bu. Iya, jadi cuma satu kelas offline-nya, Ustaz. Iya, kelas-kelas saya juga tuh yang sudah nyaman dengan online jadinya nyaman sudah jadinya tetap online begitu. Ya nggak Iya. apa-apa lah. Gimana baiknya. Iya. Mudah-mudahan keberkahan ilmunya nggak berkurang Betul, karena insya Allah. bermajelisnya beda. Majelisnya alal hawa Iya, di udara. di udara. Baik, terima kasih kalau begitu ya, Ibu Elin, Ibu Lena, admin juga jarang disebut nih. Maaf ya admin, saya nggak tahu adminnya siapa.
Sandra dan Atina. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, sehat-sehat terus Ibu dan santri. Ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Iyakunna fiik. jami'an. Ahsanallahu ilaik. Iyakunna jami'an. Terima kasih banyak. Izin.